saya melihat ini mungkin sebagai teguran Tuhan Allah di surga terhadap umatnya. Dan hikmah dari ini bagi diri saya kembali bagaimana melihat Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Bunda Maria secara utuh sebagai seorang Katolik dan seorang Ketua Dewan Perwakilan Federasi secara Tuhan. Jadi saya melihat bagaimana penyelenggaraan ilahi itu terhadap dunia ini, terhadap negara kita, terhadap paroki kita, dan terhadap diri kita dan keluarga saya. Bagaimana kita membangun iman. Salah satu contoh, mungkin anak-anak saya kurang berdoa, tapi dengan persoalan-persoalan, dengan masalah corona ini, maka saya, ibu, istri saya, dan anak saya begitu rajin berdoa setiap malam, setiap hari. Dan ini mungkin hikmah dari saya petik untuk diri saya dan keluarga saya soal corona ini. Secara pribadi saya merasa sedih lah, karena Semana Santa merupakan ikon kita dan merupakan sumber harapan kita umat Katolik, khususnya Nagi, mempercaya bahwa dengan Semana Santa kita dikuatkan. Dengan peristiwa kemarin, banyak umat juga kecewa. Kecewa bukan karena merasa jengkel, tapi kecewa karena kita tidak bertemu dengan Bunda Maria yang selama ini kita imani sebagai Bunda kita. Dengan peristiwa keluarnya surat, kami sebagai umat juga tunduk dan taat mengikuti aturan gereja, yang mana kami harus tunduk karena ini semua adalah risiko kami, risiko umat, dan risiko daripada pemerintah semua. Maka untuk itu sekali lagi kami tetap taat dan tunduk pada hierarki. Torang semua mau omong itu sudah diarahkan dari atas, baik pemerintah, baik gereja, keuskupan sudah mengarahkan torang seperti itu. Jadi torang terima sesuai keadaan. Tapi rasa itu sangat menyakitkan bagi seorang yang beriman. Soal pasca itu torang betul-betul ya rasa dia mau terima, kenapa hanya karena virus ini sampai tradisi torang dia berjalan. Cuman torang juga apapun terjadi situasi soal seperti ini. Jadi himbauan dari pihak pemerintah, dari pihak gereja, terpaksa torang juga sebagai iman Katolik torang ikuti. Jujur sebagai orang Nagi torang sangat merindukan. Apalagi selama hidup kita nih baru terjadi ini tahun yang mana prosesi itu tidak dilaksanakan. Tapi mungkin ini juga satu cobaan untuk torang yang mana torang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Perasaan yang ada itu bahwa sebenarnya ini nih Tuhan yang bukan penyakit ini. Memang kalau mau berpikir bahwa dunia boleh berpikir bahwa ini manusia yang bikin begini, tapi kalau saya sendiri rasa bahwa ini sebenarnya Tuhan menyapa kita. Itu perasaan yang ada dalam diri ini. Perasaan yang paling menggugah dalam hati kita tuh kita melihat semua suasana ini, lalu mungkin saat untuk kita mengoreksi diri itu saat-saat perasaan yang itu, sehingga bukan melihat penyakitnya atau virusnya ini yang membuat ini, tetapi bagaimana Tuhan mencintai kita. Tuhan mungkin melihat selama ini kita seperti ini, dunia jadi seperti ini, sehingga Tuhan menyapa kita dengan cara yang penuh jadi perasaan itu bahwa Tuhan mencintai kita. Rasa sesuatu yang aneh, ganjil gitu. Karena biasa seperti yang tahun-tahun kemarin. Tapi di satu sisi kita melihat keadaan. Keadaan ini yang memang terpaksa mau tidak mau. Kita mau tidak terima juga tidak bisa. Ini masalah-masalah besar, masalah nasional, masalah internasional. Jadi saya dan keluarga saya itu memang untuk orang tua, mereka merasa bertentangan buat tidak jadinya hal seperti itu. Dan ini suatu tradisi ya, jadi mereka merasa bahwa suatu hal yang sebenarnya tidak boleh. Tapi kita kembali melihat keadaan ya, kita harus menerima seperti ini. Ini sangat menyakitkan karena baru kali ini kita tidak bisa untuk bertemu dengan Tuhan anak maupun Tuhan Ma. Itu yang sangat menyakitkan karena virus corona ini. Dan tadi
kami menerima komuni itu pun rasanya sakit. Perasaan kami memang istilahnya tidak mau terima sebenarnya, tetapi kami umat mau tidak mau harus menerima, karena ini kebaikan kita bersama sebenarnya, sambil menunggu sampai kapan wabah virus corona segera berakhir sehingga pelaksanaan Semana Santa tahun depan mudah-mudahan terlaksana. Kalau saya ya mungkin ada sedikit perbedaannya dari tahun ke tahun, jadi mungkin ada sedikit merasa ada yang kurang. Jadi kita kan sebagai umat punya kerinduan bahwa kita tetap melaksanakan kegiatan kita yang kita laksanakan tahun lalu dan sekarang masih bisa kita laksanakan juga. Tetapi karena adanya virus ini maka otomatis kita harus juga mengikuti keadaan dan kondisi. Baik. Perasaan saya sebagai umat katedral itu saya merasa beda sekali. Sepertinya saya pribadi itu merindukan, termasuk semua umat itu merindukan bahwa sambut tubuh Tuhan Yesus itu, apalagi dalam Trihari Suci itu bermakna sekali buat orang-orang Nagi. Jadi merasa terharu, merasa hampa karena kenapa seperti begini ya, kita bisa suasana yang seharusnya kita merindukan bahwa orang harus mengikuti siara iman dalam Semana Santa, tetapi karena situasi yang membuat orang berdiam di rumah. Menyangkut perayaan Ekaristi pada saat Paskah, kalau saya secara pribadi saya merasa sangat sedih sekali karena seluruh umat tidak saja di paroki ini tetapi bahkan hampir di seluruh dunia merayakan ibadat di rumah. Itu pertama sekali hal yang menurut saya bahwa baru pernah terjadi. Itu saya merasa sedih sekali. Yang jelas perasaannya pasti sedih yang pertama, terus kehilangan sesuatu yang sering kita buat terus tiba-tiba tidak kita lakukan, pasti kita sedih, apalagi sudah beberapa persiapan yang sudah kita buat sebagai OMK ternyata harus tidak bisa dilaksanakan karena wabah ini. Tentu kita sedih dan merasa kehilangan. Perasaan yang lain juga kita pasti terharu. Kita juga sangat merindukan suasana fisik gereja, bertemu dengan umat lainnya, bertemu dengan pastor dan teman-teman lainnya. Bencana wabah COVID-19 yang melanda kita, dunia pada umumnya, merupakan duka, kesedihan kita bersama. Wabah ini melumpuhkan semua sendi kehidupan, baik ekonomi, politik, dan juga aktivitas kegiatan keagamaan, termasuk di Flores Timur, Larantuka juga mengalami hal seperti ini. Sebagai umat paroki Katedral Renya Rosari Larantuka, saya pribadi merasakan kesedihan yang mendalam karena kegiatan-kegiatan kerohanian mulai dari Semana Santa, Trihari Suci, Minggu Palma, kemudian Paskah, semuanya dilakukan secara online. Jujurnya sebagai orang lagi yang kebetulan saat-saat begini ini dalam masa Prapaskah, sebenarnya orang tuh sangat rindu untuk bisa melakukan kegiatan Semana Santa, misa, teristimewa misa di gereja. Tapi dengan wabah ini membuat orang harus berpisah
ikut misa lewat online di rumah-rumah. Tapi itu juga bukan merupakan suatu halangan buat orang Nagi atau orang Katolik, karena orang mengimani bahwa di mana orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan Yesus ada. Dengan kegiatan-kegiatan Romo, saya bangga betul. Saya sebagai ketua Dewan Paroki Katedral Renyah Sarjana Tuka, saya bangga bagaimana semangat pastor paroki bersama tim pastor yang ada di paroki katedral ini, dengan segala daya upaya, dengan segala tenaga, dengan segala kemampuan, bagaimana memberikan peneguhan iman Katolik ini terhadap umat, khususnya di paroki katedral dan umat di seputar katedral ini. Saya bangga karena bagaimana semangat pastor paroki, bagaimana semangat pastor-pastor pembantu dari paroki katedral ini begitu semangat memberikan semangat pada umat. Kendati pun kita tidak hadir di gereja, tapi tetap menyelenggarakan Ekaristi Kudus, tetap memberi dorongan, motivasi, semangat iman yang tinggi dengan khotbah-khotbah yang begitu mengena di hati umat paroki katedral ini. Saya ada sedikit renyu dengan lagu-lagu yang Romo berempat, berlima nyanyi di depan katedral, gereja katedral. Saya kira Romo tidak tahu nyanyi, ternyata nyanyi itu sangat menyentuh dan memotivasi, mendorong, termasuk menyemangati diri saya yang lagi sakit ini untuk bagaimana saya bangun kembali untuk memberikan semangat kepada umat paroki katedral ini secara lebih baik. Tentu sebagai ketua Dewan Paroki Katedral, atas nama umat paroki katedral ini ucap banyak-banyak terima kasih kepada Romo pastor paroki, tim pastor yang telah berjasa, telah punya jasa yang banyak atas hidup dan kehidupan umat paroki katedral Renyah Sarjana Tuka. Semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Tuhan Allah di surga agar memberkati Romo-Romo yang telah berjasa dalam mengurus umat, urus masyarakat Kabupaten Flores Timur, khususnya umat paroki katedral Renyah Sarjana Tuka. Kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh gereja selama ini, khusus dalam momentum yang kita alami sekarang, COVID ini, sudah sangat sesuai. Yang mana yang sampai tidak kami pikirkan tapi dilakukan oleh tim pastor dengan melakukan pelayanan secara nyata, satu bentuk solider yang nyata kepada umat. Jadi seperti itu, sebagai umat saya merasa sangat berterima kasih karena kegiatan-kegiatan nyata, pelayan-pelayan nyata yang membutuhkan waktu, uang dan tenaga sudah dilakukan sepenuhnya. Yang kami merasa sungguh-sungguh terlayani. Sungguh-sungguh terlayani betul. Jadi secara batin kami berterima kasih terkait pelaksanaan Semana Santa yang tahun ini secara keseluruhan tidak bisa dilaksanakan, tetapi secara item tertentu dilaksanakan, misalnya lamentasi. Jadi kami merasa bahwa roh semangat Semana Santa itu kami dapat. Walaupun sebagai umat asli di sini, kami pelaku Semana Santa, kami tetap merasa itu kami rasa. Jadi kami betul-betul merasa terima kasih karena Semana Santa walaupun tidak dilaksanakan ritual fisiknya secara total, tetapi secara item-item dibuat. Jadi kesempatan itu diberikan kepada umat untuk melakukannya, untuk kami tidak lupa. Jadi pelayanan pastoral dalam momentum COVID ini sungguh baik. Misa online kita merasa, puji syukur Tuhan nih,
Dan lebih bersyukur lagi bahwa ada anjuran kita membuat altar sendiri. Jadi saya merapikan rumah yang di belakang, di mana tempat saya makan, saya masak, saya berkumpul, saya rapikan, saya membuat altar. Dan altar itu selama yang dianjurkan dari Proki saya tidak pernah buka. Sampai selesai pasca kemarin baru saya buka. Dan saya merasa betul dengan ada altar di rumah, saya merasa betul bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam rumah ini, bersama ini. Itu yang merasa saya bersyukur. Tentu sebagai manusia yang biasa kita merasa bahwa sambut kerinduan atau sambut batin, komuni batin itu sepertinya tidak cukup. Tapi akhirnya saya mau percaya bahwa dengan komuni batin, dengan kerinduan Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah kita. Terus berikut dengan Romo turunkan doa corona itu untuk wabah corona itu saya terima kasih betul karena sampai dengan saat ini kita tetap berdoa. Kita mewakili keluarga, terima kasih sekali dengan hal yang Tuhan tidak pikirkan bahwa ternyata dari gereja Romo bisa kirimkan tora pada misa palma itu daun palma yang sudah diberkat, terus air berkat pasca, terus lilin pasca. Itu Tuhan tidak pernah pikirkan, tapi ternyata ada, Tuhan bahagia walaupun Tuhan tidak hadir dengan membawa lilin pasca, tetapi dari gereja Romo berpikir untuk hantarkan itu ke umat. Jadi satu kebahagiaan walaupun Tuhan juga tidak ke gereja untuk merayakan Minggu Pasca dengan adanya lilin pasca, tapi itu kebahagiaan buat orang. Terus satu hal yang tidak pernah Tuhan berpikirkan itu lagu yang Romo dan orang nyanyikan itu maksudnya hei Tuhan, terima kasih banyak Romo dan juga masih bisa berpikir untuk beri lagu ini nih. Terkadang terlihat bahwa kasihan nih, maksudnya kerinduan orang tuh bertemu po tidak bisa ya hanya seperti ini. Jadi dengan lagu itu orang campur mau sedih, campur mau bahagia, semua campur aduk rasa. Jo komuni dari pagi teh kita pribadi dari pagi kita terima tuh kita air mata mau jatuh kita. Maksudnya senang, bahagia, sedih walaupun di pinggir-pinggir jalan, tapi paling tidak Romo dorang sudah begitu berjuang untuk dekatkan diri dengan Torah, dengan memberi hosti di lorong-lorong. Jo misa live, Torah nonton tiap hari di TV ini terus altar kecil di sini nih yang dipindahkan dari gereja ke rumah. Itu Torah terima kasih sekali. Paling tidak walaupun Torah tidak pergi langsung ke gereja, ada gereja kecil di sini di rumah Torah ikut Romo misa dari sini. Terima kasih banyak, sebuat itu untuk Tuhan semua. Puji Tuhan, gereja mendengarkan Tuhan punya keluh kesah, perasaan walau tidak disampaikan secara langsung, tetapi memahami itu sehingga turun untuk memberikan hostia Tuhan bisa sambung. Itu puji syukur sekali. Saya merasa luar biasa ini tindakan-tindakan teman-teman pastor kita punya ketika pada hari Minggu Palma membagikan daun palma dan juga air berkat dan adorasi yang harus kita membaca dari rumah. Itu hal-hal langkah-langkah yang sangat maju, sangat baik untuk hidup keimanan kita yang ada di Kota Renya ini. Itu bukan saya sendiri yang menanggapi, tapi umat semua mengatakan ketika kita membagi daun palma dan juga air berkat, mereka semua pada merasa bersyukur dengan situasi seperti gini. Pembina kita, Romo kita hadir untuk menemani kita, memberi kekuatan bagi kita di dalam situasi COVID seperti ini. Sekali lagi itu hal-hal yang luar biasa bagi kami untuk tindakan-tindakan yang nyata dari Romo. Apa kegiatan yang pastor lakukan yang selama ini, kami sangat berterima kasih pada tim pastor Proki beserta dengan kuasa pembantu semua yang telah melaksanakan kegiatan ini, membeli daun palem, lilin, air berkat. Kami berdua sebagai suami istri sangat berterima kasih karena ya bisa dalam keluarga orang lebih dekat dan lebih merasakan, walaupun kita tidak bersama langsung tapi kita tahu kan situasi seperti ini. Jadi untuk kedepannya kegiatan walaupun kita mengikuti dengan secara live dari tapi ya tetap berjalan seperti ini. Kita menyambut tubuh di Nara juga
biar seperti kayak lalu. Ya mungkin ini untuk dari kita dengan istri kita. Jadi himbauan mungkin untuk orang sama-sama, orang lagi khususnya orang umat paroki katedral, Romo dari tim pastoral, so betul-betul so sangat berupaya untuk membantu orang untuk orang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saya rasa bersyukur karena walaupun dengan keadaan begini kita masih bisa dikasih pimpinan seperti ini, dikasih penyegaran iman secara begitu. Belum tentu orang lain bisa dapat seperti agama-agama lain, belum tentu seperti ini. Jadi kita harus bersyukur dan menerima seperti ini. Ya, tapi kita bersyukur tadi. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa mengikuti misa seperti biasa hari Minggu. Ini semua kembali ke iman saya sebenarnya. Kita kalau betul-betul betul-betul mengikuti walaupun di rumah, mengikuti misa seperti di gereja, ikuti tata cara seperti di gereja, berarti kita akan merasakan seperti kita bisa aja hari Minggu. Ya, secara keluarga maupun secara pribadi kita merasa sangat kebutuhan rohani terpenuhi lah Romo ikutinya. Kan kita tahu sendiri setelah virus ini kita kan tidak ke gereja lagi mengikuti ekaristi seperti biasanya. Jadi dengan adanya segala kegiatan yang misalnya mengadakan misa online, kita sedikit terbantu secara rohani dan mengobati kerinduan kita untuk misa bersama-sama dengan roh mereka. Tangkap, saya sangat bagus, luar biasa Romo. Karena memang selama ini umat merasa rindu karena ketika kita mengikuti misa online di media-media online, misa televisi atau mungkin lewat HP, itu begitu terakhir Romo memberikan sambut kepada umat, itu rasa rindu untuk menerima itu ada sebenarnya. Seolah-olah bahwa kami juga mau ke gereja sebenarnya untuk menerima, tapi memang ada keterbatasan dalam hal ini bahwa umat dilarang untuk berkumpul, sehingga kami juga menahan diri di rumah mengikuti misa online dari rumah. Tapi sebenarnya lewat pemberian komuni kudus dari rumah ke rumah, itu mengobati rasa kerinduan dari umat sendiri untuk menerima tubuh Kristus. Karena ada beberapa umat juga sampai menangis, menitik air mata dan menyambut dengan sukacita karena selama ini kerinduan mereka terobati. Awalnya dari perasaan Tuhan mencintai kita. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Romo, khususnya dari paroki ya, untuk umatnya ini rasanya Tuhan menyiapkan orangnya. Kita sudah jadi seperti ini, kita bilang begini, oh tidak habis-habis pikiran atau jalan keluar atau sepertinya inspirasi ada saja membuat umat menjadi lebih dekat atau menjadi menyadarkan umat itu seperti apa. Rasanya luar biasa, artinya bahwa di angkatan kita, dunia ini, di angkatan kita ini dalam situasi yang seperti ini, lalu kita dapat pemimpin yang seperti ini, mulai dari pemerintah, dia dengan segala cara, artinya kebijaksanaan pemerintah seperti apa, bekerja sama dengan gereja, lalu turun sampai kepada masyarakat atau umat itu sendiri, rasanya luar biasa. Artinya bahwa kalau tinggal sekarang kita mau mendengar tidak, itu yang menjadi hal yang menjadi kita mau mendengar tidak. Sebab menurut kita bahwa Tuhan baik, Tuhan beri kita pemimpin yang bijaksana, berpikir, mengolah ini secara baik, tidak melihat ini lalu memvonis bahwa ini penyakit yang hanya ini, padahalnya ini buatan manusia yang membuat ini, lalu kita berjuang hanya secara fisiknya saja, tetapi sebenarnya jiwa juga kita perlu benahi. Saya bersyukur karena tim pastor sudah memberikan pelayanan pastoral yang mereka tahu kita semua merindukan untuk terima sambut, bertemu dengan mereka, mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga mereka membuat misa secara online, terus datang ke KBG masing-masing untuk memberikan komuni, membagikan daun palma dan air berkat sesuai dengan kebutuhan umat. Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh tim pastor Paroki Katedral
menurut saya sudah cukup bagus. Mungkin di sana sini masih ada kekurangan, tetapi menurut saya hal itu wajar karena ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah bahwa aktivitas keagamaan, perayaan Ekaristi dan lain-lain melalui siaran langsung dan diikuti oleh umat di rumah masing-masing. Sebenarnya kurang rasa kusuk dan lain-lain karena memang ini baru pertama kali, jadi ada rasa macam aneh seperti itu. Tetapi kita memahami bahwa ini sebuah keadaan yang seluruh dunia ini mengalami seperti ini, jadi bukan hanya di Larantuka. Ini menjaga untuk keselamatan umat pada umumnya. Kita sebagai umat juga perlu patuh. Nah, di sini iman kita juga diuji. Apakah ketika kita tidak lagi misa di gereja, mungkin ada yang merasa bahwa selama ini tidak pernah misa jadi mungkin senang atau apa. Saya kira mungkin saat-saat ini yang dulu malas misa sekalipun mungkin ada rasa sedih juga menurut saya. Nah, kerinduan untuk mengikuti perayaan Ekaristi saya kira kita semua punya saat ini. Tim pastor mengambil langkah terutama dalam pelayanan selama Pekan Suci, yaitu membagikan daun palma, air berkat, dan lilin Paskah. Itu saya merasa ini hal yang baik, yang dengan sarana atau cara yang model ini itu bisa menghantar kita umat untuk bisa memahami secara lebih mendalam dengan adanya kebijakan pastoral seperti ini yang diambil oleh tim pastor. Itu saya merasa baik sekali, sangat baik sekali. Kita kerjasama dengan semua pihak, pemerintah, gereja, dan masyarakat. Jadi imbauan dari pemerintah, dari gereja, dan teguran-teguran, sapan-sapan supaya tidak keluar rumah, tertib dalam kesehatan itu yang kita harus perhatikan. Supaya untuk kita bisa membantu memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, saya sekali lagi menekankan supaya kalau bisa kita disiplin menjalankan segala macam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh gereja. Saya mengharapkan supaya kalau bisa baik tim pastor maupun juga umat menjalankan ibadah sebagaimana biasa, dengan catatan bahwa itu tadi sesuai himbauan pemerintah dan juga pihak gereja, kita mengikutinya dari rumah saja. Tetapi jangan dengan momen ini kita memakai kesempatan untuk katakannya secara negatifnya mungkin karena misa di gereja tidak ada, lalu kita di rumah tidak ikut misa, ataupun kalau memang dengan ini kita disadarkan supaya kita kembali berkumpul dalam rumah untuk berdoa bersama dengan keluarga, itu saya rasa itu hal yang sangat baik sekali, karena dengan wabah ini saya melihat kita coba mengambil hal positifnya untuk kita. Kita jangan melihat negatifnya, tapi kita mengambil positifnya untuk kita adalah di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, lalu melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti doa bersama di dalam keluarga, bercerita, bertukar pikiran dengan istri, anak, itu seperti itu. Harapannya bahwa kegiatan itu tetap dilaksanakan karena sangat menjawabi kebutuhan umat. Mungkin harapan ke depan setelah wabah ini, mungkin hal ini juga perlu dilaksanakan lagi, bukan hanya di gereja saja. Seperti ini juga perlu dilakukan, macam hari-hari lain selain hari Minggu atau hari Isa, juga dibuat live begini. Karena ini di satu sisi pembelajaran kita pada anak kita boleh belajar. Jadi saya secara pribadi dengan adanya begini kan, kita ini kan hanya ikut dari romo saja, tapi kita di rumah
dituntut jadi seorang imam juga. Artinya kita contoh dikasih air berkat, kita kan disuruh berkat. Artinya kita merasa ini suatu hal yang luar biasa. Artinya pembelajaran yang luar biasa. Artinya iman kita itu makin bertumbuh. Kesadaran kita itu makin meninggi dalam hal iman. Harapannya tuh bahwa Romo di paroki ini bisa mempertahankan pola ini, karena memperhatikan umat dalam situasi Paskah yang tidak berkumpul, tidak perayaan Paskah itu di Nagitana ini tidak berjalan. Jadi harapannya bahwa ini satu standar untuk melihat ini kita mulai sesuatu yang mungkin kita tidur selama ini, mungkin kita belum sadar, belum pahami betul. Padahalnya Tuhan itu ada di mana-mana. Asal kita mau dekat dengan Tuhan, berdoa, ya itu yang mungkin Jadi seperti kapela tidak buka, lalu kebijaksanaan dari gereja, dari hierarki bahwa seperti ini keadaannya. Harapannya bahwa kalau memang ke depan ini kita berjuang menyadari bahwa Tuhan mencintai kita, sungguh-sungguh mencintai. Jadi kita umat itu apa yang telah dibuat ini oleh tim pastor, khususnya dari paroki, dari gereja untuk umat itu luar biasa. Jadi ini harapannya bahwa ini titik start untuk kedepannya kita lebih baik, coba kita pertahankan ini atau berkembang lebih baik lagi ke depan. Sebagai umat, baik pribadi, itu saya merasa pertama, marilah kita dukung pemerintah, yang mana pemerintah di barisan depan untuk mencegah. Kita sebagai umat juga, sebagai gereja, selalu mengimbau kepada umatnya bekerja sama pemerintah gereja bahwa kita harus sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk mengatasi virus ini. Mudah-mudahan dengan anjuran pemerintah biarlah kita di rumah saja, dan juga kita tetap memakai masker dan juga jaga jarak, dan juga tetap di rumah menjadi satu pilar, menjadi tekad kita bersama untuk kita memberantas virus corona. Mungkin dengan cara itu kita bisa mengurangi rantai daripada virus ini untuk menjalar ke sesama kita. Kita sangat mendukung program pemerintah, program gereja, apalagi gereja dalam misa selalu menghimbau pada umatnya tetap mendukung program pemerintah untuk selalu menjaga jarak dan kegiatan bersih lainnya. Kita berharap juga supaya virus corona cepat berakhir. Tuhan selalu melindungi kita, Bunda Maria, Reina Larantuka, mendoakan keselamatan kita akan hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terus ke depan berharap bahwa campur tangan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, corona ini bisa selesai pada saatnya sehingga seluruh kehidupan bisa kembali dengan baik. Walaupun kita yakin dan percaya bahwa tidak secepat itu, tapi yakin juga bahwa campur tangan Tuhan seluruh kondisi dalam keseharian kita boleh kembali.